Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina rasulillah maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Para sahabat, dimana saja Anda berada, kembali pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu di kanal Tongkrongan Gubuk Faedah. Para sahabat sekalian, akad qard merupakan akad utang piutang. Kita sudah membahasnya pada kesempatan waktu yang lalu. Nah, akad qard yang utang piutang yang disertai dengan adanya jaminan, hasilnya wasilah barang di tengahnya sebagai penjamin terhadap pengembalian utang, bila mana pada waktu setelah jatuh tempo terus kemudian pihak mukridnya tidak bisa mengembalikan barang tersebut, maka akad yang semacam ini disebut dengan istilah akad gadai. Jadi ada wasilah barang yang ada di tengahnya. Nah, karena akad gadai ini berangkatnya adalah merupakan cabang dari akad qard, ya, jadi merupakan cabang dari akad qard, maka pada dasarnya akad gadai yang semacam ini juga mengikuti berbagai ketentuan yang berlaku di dalam akad qard atau akad utang piutang. Ketentuannya itu dalam hal apa? Sebagaimana pada pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan bahwasannya akad utang piutang itu pada dasarnya adalah merupakan barter bertempo. Karena merupakan barter bertempo, jadi barter itu adalah pertukaran antara dua barang yang sejenis tetapi disertai dengan adanya jeda waktu. Nah, di dalam akad rohan ini mengikuti ketentuan itu juga sama, yaitu bahwasannya antara barang yang ditukar, antara barang yang diserahkan dengan barang yang diterima pada saat setelah jeda waktu itu tadi, barang tersebut harus mengikuti ketentuan, yaitu wajibnya tamadul, wajibnya takobut, dan wajibnya hulul. Wajibnya tamasul maksudnya adalah bahwa barang itu utang tersebut, ya, utang tersebut harus sifatnya adalah sama. Misalkan 10.000, ya dengan kembalinya juga 10.000, 100.000 kembalinya juga 100.000. Nah, sementara barang yang ada di tengah-tengah yang antara kedua utang tersebut sebagai penjaminan, barang tersebut hanya bisa dilelang manakala pada saat jatuh tempo yang sudah ditetapkan, terus kemudian pihak yang menggadaikan barang tersebut belum bisa mengembalikan terhadap tanggungan atau terhadap kewajiban utang piutang, sehingga kemudian barang itu dilelang untuk menutupi utang, sisanya harus dikembalikan kepada pihak rohinnya. Para sahabat sekalian, kalau misalkan terjadi kelebihan, bagaimana? Kalau misalkan terjadi kelebihan dalam pengembalian utang dibanding dengan utang yang sebelumnya disampaikan, maka kelebihan ini disebut dengan istilah riba qardi. Hukumnya adalah haram secara ijma, baik secara nas maupun secara hadis dan secara ijma. Nah, para sahabat sekalian, karena dalam akad gadai dan barang tersebut ada barang yang di tengah-tengah yang memperantara antara utangnya pihak penggadai yang digunakan untuk menjamin utangnya terhadap pihak pegadaian, maka sifat barang yang ada di tengah tersebut adalah masih menjadi miliknya pihak rohin. Artinya bagaimana? Artinya kalau misalkan terjadi pemanfaatan terhadap barang tersebut, terhadap barang yang berada di tengah itu, apabila pemanfaatan itu dilakukan oleh pihak pegadaian, maka pihak pegadaian harus melakukan beberapa hal. Di antaranya, satu, harus ada izin. Yang kedua, kalau misalkan pemanfaatan itu berupa pemanfaatan barang yang sifatnya mangkul, jadi barang yang sifatnya mangkul itu misalkan ya, kayak sepeda motor mati, sepeda motor ini kan barang mati, sehingga kemudian tidak butuh perawatan yang banyak, nggak membutuhkan perawatan yang lain, maka pemanfaatan yang dilakukan oleh pihak murtahin, pihak pegadaian, wajib untuk memberikan akad
memberikan upah sewa terhadap pihak penggadai. Itu kalau misalkan terjadi pemanfaatan dengan izin sehingga kemudian wajib untuk memberikan upah gadai. Kalau misalkan pihak penggadainya itu, tadi pihak yang menggadaikan itu tidak rela kalau misalkan hanya sekedar dimanfaatkan saja. Tetapi kalau misalkan kok barang itu kemudian dimanfaatkan tanpa seizin pihak penggadai, maka pemanfaatan itu jika tidak dilakukan, tidak diberikan upah terhadap hasil pemanfaatan, maka pemanfaatan tersebut sudah termasuk bagian dari riba. Jadi qardu jaro naf'an, sehingga kemudian dihukumi sebagai riba qardi. Tetapi kalau misalkan kok dari pemanfaatan itu kemudian pemanfaatan yang tanpa seizin itu kemudian kok dikasih dengan ujroh kepada pihak penggadai, maka ujroh tersebut menjadi bagian dari akad ijaroh, meskipun asal muasalnya adalah dari digosok. Jadi sehingga kemudian ujrohnya tadi itu bisa dianggap sebagai upah, bisa juga dianggap sebagai ganti rugi terhadap hasil pemanfaatan. Itu apakah termasuk riba? Kalau misalkan semacam ini maka tidak termasuk riba, kecuali satu tadi yang tidak ada izin, terus kemudian tiba-tiba dimanfaatkan, terus kemudian tidak ada pemberian ujroh kepada pihak penggadai, sementara pihak penggadai tidak tahu terhadap hasil terhadap pemanfaatan tersebut, maka yang demikian itu masuk dalam kategori riba. Para sahabat sekalian, semua itu disebabkan karena dalam akad gadai meniscayakan bahwasannya sifat dari kepemilikan barang itu masih milik dari penggadai. Alhasil kalau misalkan terjadi kerugian yang diakibatkan penyimpanan dan lain sebagainya, maka pihak pegadaian wajib untuk melakukan tempuh ganti rugi, membayar ganti rugi yang harus diberikan kepada pihak penggadai. Nah, itu kalau misalkan terjadi kesalahan dalam hal penyimpanan. Tapi kalau misalkan kok tidak terjadi kesalahan dalam hal penyimpanan, tapi kerusakannya itu kerusakan disebabkan karena faktor usia, karena barangnya memang sudah lama dan lain sebagainya, maka tidak ada ganti rugi yang wajib dibayarkan oleh pihak pegadaian. Demikian untuk sekilas hari ini, semoga sekilas ini tadi bermanfaat. Insya Allah kita akan sambung lagi dalam akad yang sama, akad pegadaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.